Shalom, Daily Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya jika saat ini kita dapat menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Namun di sini kita hanya akan membacanya pada ayat yang ke-34 dan 35 saja. Demikianlah firman Tuhan. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Kristus adalah suatu sukacita karena kita mengenal juru selamat yang sejati. Kita tahu bagaimana hidup benar yang berkenan di hadapan Allah melalui firman-Nya, dan di mana kita dapat melihat keteladanan Yesus sebagai ukuran untuk memuliakan Allah. Namun dalam kenyataannya, orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan tidak selalu dikasihi orang lain, tidak dijadikan teladan, bahkan dikucilkan. Dan orang tersebut akan mengalami penghinaan. Ketika kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39, menceritakan bagaimana orang percaya menerima terang kebenaran Kristus dengan sungguh dalam hatinya. Namun orang yang demikian hidupnya tidak mengalami kebahagiaan dan sukacita, melainkan mereka akan mengalami penganiayaan, hinaan, penderitaan, dan sebagainya. Penulis Ibrani berkata, supaya mereka yang mengalami peristiwa demikian memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, bertahan dalam iman, di mana orang percaya ketika mengalami penganiayaan tetap setia kepada Kristus dengan apapun yang terjadi, walaupun ditinggalkan, dipersalahkan, bahkan dianiaya. Kedua, bertekun, selalu mengikuti apa kata Tuhan walaupun banyak orang yang menentang dan menolak. Dan ketiga, memiliki pengharapan, di mana orang percaya ketika mengalami penderitaan dan dirampas kelak, mereka akan mendapatkan upah yang kekal dalam kerajaan Tuhan. Jika orang percaya melakukan 3 hal ini dan tidak mengundurkan diri dari iman, maka akan mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Dari perikop ini kita belajar bahwa menjadi pengikut Tuhan tidak selamanya mendapatkan berkat, dukungan, pembelaan, dan perlindungan dari orang lain, melainkan terkadang semakin dipersalahkan, dikucilkan, dan dianiaya seperti para nabi, imam yang benar, Yesus, para rasul, dan pengikut Yesus yang lain. Bagaimana sikap kita ketika hidup benar dan dipersalahkan? Mari kita hidup dengan berserah dalam iman, bertekun untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tetap melakukan kebenaran. Selain itu, kita terus berharap kepadanya bahwa di balik kedukaan ada sukacita, di balik penderitaan ada kelegaan, di balik kehilangan akan mendapat kembali. Hal ini akan kita dapat ketika kita datang kepada Tuhan atau Tuhan datang kepada kita. Selain itu, kita harus percaya apa yang sementara ini tidak akan berlangsung lama, dan apa yang kekal akan boleh kita dapat. Akhirnya, percayalah kepada Tuhan walaupun mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau telah memberikan iman dalam diri kami. Kami memohon supaya kami dapat bertahan dari badai ketidakadilan dan ketidakbenaran di dunia ini. Ajarkan kami supaya terus konsisten melakukan kebenaran-Mu, dan ajarkan kami supaya tetap berharap kepadamu sampai kami datang dalam kerajaan yang kekal dan menerima upah yang memberi sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.